Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أي بنا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة الفاتحة. أعوذ بالله من Alhamdulillah. الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Sa'idah teman-teman semuanya. Gimana Saidatun kabarnya? mubarakah. Alhamdulillah. Nahnu bi khair. Sehat walhamdulillah ya. Alhamdulillah. Belum bolong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tamam. Maaf, sempurna ya. Nah, Tanggal berapa Idul Fitrinya di sana? insyaallah fi yaumis sabti, Ras. Oh, hari Ah, Sabtu. Sabtu depan. Depan ya. ya, ya. Tanggal 2 berapa itu? 20 apa 21? 21. 21 ya, insya Allah. Baik, baik. Enggak, yang jelas tanggal 1 Syawal. Naam. Idul Fitri fi Syawal. Iya, Pak, tepat. Ilahat min Syawal ini. Cuman Syawalnya kapan itu kan tanggal 1 itu. Ya. Nah, baik. Hari ini teman-teman, Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk belajar lagi dalam keadaan yang baik. Ini nikmat yang patut kita syukuri. Dan insya Allah hari ini kita mulai mempelajari tentang kedudukan. Jadi kedudukan-kedudukan ini itu adalah isi dari titik-titik yang dulu ada di materi-materi sebelumnya itu. Misalkan dulu ada kalimat ja'a zaidun. Zaidunnya itu kan titik-titik-titik marfu gitu kan. Ya. Ra'aitu zaidan titik-titik mansub. Marartu bi zaidun zaidin titik-titik majrur. Nah, itu isinya adalah ya ini yang kita bahas ini. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabur raf'i fil asma. Sebab-sebab rofaknya isim. Sebab-sebab rofaknya isim itu ada 10. Kalau di jurumiyah itu ada 7. Nanti kita bandingkan ya. Kita ke jurumiyah dulu nih untuk perbandingan. Di jurumiyah disebutkan sebab rofa isim itu ada sabah, ada 7. Yang pertama ada fa'il, kedua al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu atau istilahnya itu naibul fa'il. Yang ketiga mubtada, yang keempat wa khobaruhu berarti khobar mubtada. Ada. Ismu kana wa akhwatiha, isim kana dan saudara-saudaranya. Lalu khobar inna wa akhwatuha, khobarnya inna dan saudara-saudaranya. Wattabi lil marfu, tabi bagi isim yang dirofakkan. Sesuatu yang mengikuti isim yang dirofakkan. Isim yang mengikuti fa'il, isim yang mengikuti naibul fa'il. Ini nanti ada 4. Wahuwa arba'atu asya, ada na'at, atof, taukid, dan Ada. dan tuh. Nah, hari ini kita akan membahas ini nih, penyebab rofaknya isim. Misalkan kayak di surat Al-Fatihah ada yang rofak kan alhamdulillahi. Alhamdu kenapa rofak? Jadi mubtada. Ya. Seperti itu. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu. Kenapa itu rafa al-kitabu? Kenapa enggak kitabi atau kitabah? Ada yang mengatakan karena jadi khobar, ada yang mengatakan jadi badalnya zalika, macam-macam. Nah, sekarang kita lihat di materi teman-teman. Ini ada 10 ya. Yang pertama adalah fa'il. Fa'il apa itu fa'il? Fa'il adalah eh, pelaku Pelaku. pekerjaan. Betul. Nah, definisinya nanti dulu, kita bandingkan dulu aja. Yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il sama, cuman beda istilah ya. Kalau di jurumiyah itu al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Naibul fa'il itu istilahnya Imam Ibnu Malik, Sahibul Alfiyah itu. Yang ketiga mubtada sama, yang keempat khobar mubtada, 1 sampai 4 masih sama ya. Kemudian ada ismu kana dan saudari-saudarinya. Isim kana dan saudara-saudaranya.
Ini juga ada di jurumiyah. Yang nggak ada nih di sini nih, 6 nih. 6 isim kada dan saudari-saudarinya. Lalu ada isim ma dan saudari-saudarinya, ini nggak ada juga di jurumiyah. Nanti akan saya jelasin. Terus khobar ina dan saudari-saudarinya ada. Nah, yang 9 khobar la yang menafikan jenis. Ini nggak disebutkan tadi ya. Tapi ada di jurumiyah sebenarnya teman-teman. Ini ada, cuman di bab tersendiri gitu nanti. Nggak di sini. Terus yang terakhir tawabi, naat, atof, taukid, badal. Mudah pada hafal ya. Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, ismu kana wa akhwatiha, khobar inna wa akhwatiha, tawabi. Tawabi, arba'atu asya, naat, atof, taukid, badal. Udah hafal. Yang pertama tadi apa? Fa'il. Yang kedua, Naibul fa'il. naibul fa'il. Ketiga, Mubtada. empat, Khobar. khobar. Nah, ini yang kelima, enam, tujuh, coba ikut jurumiyah. Yang keenam, Isim kada. kana. Ikut jurumiyah ya. Kana. Oh. Kelima, isim kana. Yang keenam, Isim kada. khobar inna. Karena ikut jurumiyah, ini saya bilangnya. Hmm. Nah, nah, terus. Bukan ikut materi tadi. Jadi kalau ikut jurumiyah kan cuma 7 gitu maksud saya. Ya, Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar, inna, dan yang terakhir apa? Ta- tawabi. Tawabi. Tawabi ada 4. Apa aja Nah, itu? naat, atau Ah, taukid, badal. oke, naat atau taukid badal. Nah, sekarang kita ke fa'il ya. Antum lihat contohnya di sini. Darasa Zaidun an-nahwa. Zaid telah belajar Nahu. nahwu. Ini Zaidunnya kenapa dibaca rofa Zaidun ini? Karena menjadi apa? Fa'il. Fa'il. Jadi kalau kita mengi'rab nanti ya tinggal dimasukkan aja ke titik-titik. Zaidun fa'ilun Mar- marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhiri li'annahu ismul mufrad. Dah selesai. Tinggal dimasukin aja fa'ilun di depan udah. Fa'il marfu' udah. Nah, sekarang cirinya fa'il. Gimana kita tahu kalau dia itu fa'il? Cirinya adalah isim dibaca rofa menunjukkan makna pelaku pekerjaan jatuh setelah fi'il maklum. Setelah fi'il apa? Maklum. Maklum. Jadi nggak mungkin ya namanya fa'il itu jatuh sebelumnya. Fi'il itu nggak mungkin. Pasti setelahnya. Dan fi'ilnya harus maklum. Kalau fi'ilnya majhul, maklum itu aktif, majhul itu pasif. Kalau jatuh setelah fi'il majhul, namanya bukan fa'il. Tetapi naibul fa'il. Itu di poin yang kedua nanti. Durisa an-nahwu. Durisa dipelajari. Apa yang dipelajari? An-nahwu, ilmu ilmu nahwu. Seperti itu. Jelas? Oke. Contoh terus. Nah, sekarang kita ke jurumiyah nih. Untuk menjelaskan tadi istilah-istilah tadi, kita ke jurumiyah. Di sini dijelaskan al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa yang sebelumnya ada fi'ilnya. Jadi fi'il dulu baru fa'il. Ada dua macam, zohir sama mutmar. Dohir itu apa? Selain domir. Mutmar itu apa? Domir. Jadi ada fa'il yang dohir, contohnya kayak tadi. Darosa Zaidun, koma Zaidun, yakumu Zaidun. Itu namanya fa'il dohir. Dan fa'il dohir ini macam-macam. Bisa isim mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Isim-isim mu'rab itu loh teman-teman ya, semuanya. Ditambah isim-isim yang mabni, tapi yang bukan domir. Seperti mausul, isyarah, itu juga bisa menjadi fa'il. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah fa'il isim domir. Wal mutmar ini ada isna asyara di sini sebutkannya ya. Untuk fa'il isim domir itu kemarin udah pernah dibahas sih pada bagian domir itu ya. Ada fa'il di fi'il madi, fa'il di fi'il mudhari, fa'il di fi'il amr. Fa'il isim domir itu nanti ada yang terlihat baris, ada yang mustatir. Tatir. Udah itu pembagiannya cuma kayak gitu. Kalau di Jurumiyah ya. Sebenarnya nanti ada lagi namanya fa'il masdar mu'awwal. Jadi fa'ilnya itu berupa susunan an dan fi'il.
Ya, yajibu antadrusa mujtahidan. Wajib kamu belajar sungguh-sungguh. Yajibu fi'il, failnya mana? An Antadrusa. Gitu. Antadrusa itu failnya. Namanya masdarmu awal. awal. Atau nanti masdarmu awal fi mahalli raf'in fa'il. Nah, kalau dari segi mu'rab mabninya berarti fa'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau fa'ilnya mabni berarti nanti cara mengi'rabnya ya dengan i'rabnya isim mabni. Misalkan ada kalimat kayak gini ya. Ja'a dzalika ar-rajulu. Ja'a fi'il, dzalika fa'il, ar-rajulu badal. Dzalika ini cara mengi'rabnya adalah za ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Gitu. Itu fa'il. Sekarang kita ke naibul fa'il. Kalau di jurumiyah istilahnya adalah al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan. Ada objek nih, tapi pelakunya nggak disebutkan. Contohnya tadi di materi durisa an-nahwu. Nahwu telah dipelajari. Siapa yang mempelajari tidak disebutkan. Itu. Wahwal ismul marfu'ul ladzi lam yudkar mahu fa'iluhu. Ya, kurang lebih sama artinya kayak gitu. Cirinya kalau kalau naibul fa'il itu cirinya ya, yang utama adalah isim rofa setelah fi'il majhul itu. Kalau fi'il setelah fi'il maklum berarti fa'il, kalau setelah fi'il majhul naibul Naibul fa'il. fa'il. Naibul fa'il. Jadi teman-teman kalau antum baca Al-Qur'an misalkan ya, ketemu fi'il maklum pasti ada fa'ilnya. Ketemu fi'il majhul pasti ada Naibul fa'il. ya kayak gitu. Wa idzal biharu sujirat. Wa idan nufusu zuwijat. Zuwijat majhul. Berarti ada naibul fa'ilnya. Mana naibul fa'ilnya? Domir. Domir hiya. Kembalikan kepada nafas. Wa idas sama ukushitot. Ya, domirnya hiya. Ya, banyaklah di Al-Quran fi'il-fi'il majhul. Maklum itu yang, ya maklum kan aslinya ya. Jadi lebih banyak tentunya. Tapi majhul juga banyak di Al-Quran. Nah dari itu tadi teman-teman ya pesan saya kalau baca Al-Quran ketemu fi'il maklum pasti ada fa'ilnya. Ketemu fi'il majhul pasti ada naibul fa'il. Fa'il. Ya, kayak gitu. Jadi antum harus bertanggung jawab. Baca fi'il, antum lihat analisis maklum apa majhul. Kalau maklum ada fa'ilnya, kalau majhul ada naib. Oke, itu tadi ya, apa namanya fa'il sama naibul fa'il. Oh iya, bentuknya belum ya. Sebentar. Bentuknya naibul fa'il itu ya kayak fa'il tadi ada yang dohir dan juga domir. Ada yang dohir, ada yang domir. Anda melihat di sini wahuwa ala kisma ini. Ada dohir sama mutmar. Yang dohir contohnya duriba zaidun. Zaid telah dipukul. Ini naibul fa'ilnya Zaid. Yang memukul kan nggak disebutin. Untuk domir misalkan durib tu. Aku telah dipukul. Nah, ini naibul fa'ilnya tak. Domir tu ini. Seperti itu. Mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana membedakan itu fi'il maklum atau majul. Caranya adalah lihat ininya teman-teman. Harokat, kalau ada harokatnya ya. Harokatnya masih asli enggak gitu. Bentuknya masih asli enggak. Nasoro, oh masih asli berarti maklum. Kalau udah berubah itu ciri majul. Nusiro, doroba masih asli. Harokat di komus kan seperti itu ya. Doroba. Kalau udah diubah menjadi duriba Duriba. berarti dia Majhul. majhul. Kayak gitu. Itu cirinya. Kalau fi'il madi harokatnya adalah di sini dikatakan fa in kanal fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Coba dibaca bareng-bareng ya. Dumma Dumma, awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. oke. Di domah awalnya, di kasroh sebelum akhirnya. Nasoro, di domah awalnya jadi nu, di kasroh Siro. sebelum akhirnya si, nusiro. Nah, jadi kan, itu kalau fi'il madi. Nah, kalau fi'il mudhari, dumma awwaluhu wa futihama qabla akhirih. Silakan dibaca bareng. Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Ya.
di dhammah awalnya, di fathah sebelum akhirnya. Berarti kalau yansuru menjadi Yunsaru. yunsaru. Yaqtulu, Yuktalu. yuqtalu. Yasma'u, Yusmau. yusma'u. Seperti itu. Maknanya berubah juga. Yang aslinya mendengar, yasma'u menjadi yusma'u didengar. Kalau yasma'u ada fa'ilnya, kalau yusma'u ada naibul. Fa'il. Keduanya rofa. Keduanya rofa. Bedanya jatuh setelah fi'il maklum sama atau majhul itu tadi. Dah, itu bentuk apa namanya? Naibul fa'il dan ciri-ciri fi'il majhul. Jadi untuk mengerap an-nahwu ini gimana? Ya seperti biasanya. Durisa fi'lun madin mabniun alal fathi wa huwa mabniun lil majhul. An-nahwu naibul fa'ili marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhairatun fi akhirih li anahul ismun. Oh, berat. Ya seperti itu. Dan yang ketiga adalah mubtada penyebab rafa. Yang ketiga itu mubtada. Yang keempat khobar mubtada. Ini satu satu apa namanya ya? Satu rombongan. Kalau ada mubtada pasti ada khobarnya Berat. gitu. Sama kayak kalau ada fi'il maklum pasti ada fa'il. Ini kalau ada mubtada pasti ada khobarnya. Dan biasanya mubtada itu di awal kalimat ya. Isim, rofa, ma'rifat di awal kalimat itu mubtada. Nah, khobar mubtada jatuh setelahnya. Umumnya seperti itu. Mubtada disusul khobar. Di sini contohnya. Zaidun darisun ilman nahwi. Zaid itu pelajar ilmu nahwu. Jadi Zaidun ini mubtada. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu isim mufrad. Darisun khobar mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu Berat. isim mufrad. Ya seperti itu. Ilman nahwi udah beda kedudukannya. Ini nasab nih. Ilmu maf'ul bih an-nahwi mudhaf Itu ilaih. bukan. Ya. Dan kalau ada mubtada pasti ada khobar. Sekarang kita lihat mubtada dan khobar di jurumiyah. Punya jurumiyah ya teman-teman ya. Nanti buat mutola'ah nggak punya. Nggak punya. Punya Ustaz. Punya ya. Ya, matan jurumnya. Ini baratnya ya kitab sucinya Nahwu lah. Ya. Harus punya ya teman-teman ya. Ya Mat. Allah murah sekali harganya. Paling Ya. berapa loh? Gak nyampe 20 paling. 10 atau Kalau sorop itu matan bina, Ustaz. Matan Bina. Ya, itu Nah, kitab sucinya Matan Bina. ya. Harus punya teman-teman ya. Harus punya. Benar-benar itu dasarnya ya. Jadi kayak ikroknya lah. Kalau antum pengen belajar tajwid itu ikroknya atau ya apa selain ikrok banyak metode juga sih ya. Ya, taib. Mubtada khobar. Al-mubtada itu apa? Huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamil lafdhiyah. Nah, ini definisinya kurang Ada. ini ya. Iya definisi mubtada cuman buat buat kayak kita-kita orang zaman sekarang itu mungkin agak kebingungan kadang-kadang itu. Kalau saya biasanya kayak gini. Isim, rofa, ma'rifat di awal kalimat. Isim, rofa, ma'rifat di awal kalimat. Itu mubtada. Alhamdulillahi. Alhamdulillah di awal kalimat rofa ada alnya makrifat kan? Ada tanda berarti. Kayak gitu. Zaidun qaimun. Zaidun isim rofa makrifat karena nama di awal kalimat jadi mubtada. Nah, mubtada ini juga subjek, teman-teman. Sebagaimana fa'il. Fa'il itu kan subjek. Mubtada ini juga subjek. Cuman bedanya kalau fa'il tadi subjek yang berada setelah fi'il, setelah predikatnya kalau fa'il. Kalau mubtada ini subjek yang mendahului predikatnya. Ini susunan susunan subjek predikat kayak bahasa kita, tanda khobar itu. Saya ganteng, kamu ganteng, dia ganteng. Itu saya, kamu, dia itu subjek kan dan berada di awal. Ganteng itu predikat. Mubtada kalau di sini ya, ya alismul marfu isim yang dirofakkan al-ari yang sepi anil awamilil laftiyah dari amil-amil lafat. Jadi sebelum mubtada itu nggak ada lafat apapun gitulah. Awamilil laftiyah itu. Jadi sebelum mubtada itu sepi, nggak ada apa-apa. Nah, khobar itu apa?
wal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Ya pelengkapnya mubtada gitulah. Pelengkapnya mubtada. Tanpa khobar mubtada itu nggak jadi subjek. Seperti Zaidun qaimun. Coba kalau kita bilang Zaidun aja. Nggak ada qaimun. Apakah jadi sebuah jumlah atau kalimat? Tentu tidak. Tidak. Ayo. Contohnya di sini Zaidun qaimun, Zaid mubtada, qaimun khobar. Az-Zaidani qaimani, Zaidani mubtada, qaimani khobar. Az-Zaiduna qaimuna, Zaiduna mubtada, qaimuna khobar. Mubtada kismani, mubtada ada dua teman-teman. Yang pertama zohir, yang kedua mudmar. Yang dohir ma taqaddama dzikruhu. Ini Zaid ini. Ini dohir istilahnya. Nah, untuk yang domir ada ana, nahnu, anta, yang huwa, huma, hum itu loh. Wa huma, hum, ya huma, hunna. Nah, itu semuanya domir yang menjadi mubtada. Bisa dikatakan seperti itu. Kalaupun nggak jadi mubtada, paling kemungkinannya cuma 10%. 90%-nya mubtada. Seperti ucapan kamu, nahwa qaulika ana qaimun. Saya berdiri. Nahnu qaimuna. Kami berdiri. Wa ma asbah dzalik. Dan lain sebagainya. Itu bentuk mubtada, teman-teman ya. Ada lagi sebenarnya bentuk mubtada masdar muawwal. Cuma di sini nggak disebutin ya. Jadi mubtadanya berupa an dan fiil gitu. An dan fiil bergabung ini jadi mubtada. Wa antasumu khairul lakum yang dulu itu kan. Puasanya kalian lebih baik buat kalian. Wa antasumu khairul Lakum. lakum. Nah, sekarang khobar. Khobar tadi kan pelengkapnya mubtada. Bentuknya gimana aja? Khobar itu kismani ada dua. Ada mufrad dan goiru mufrad. Untuk yang mufrad, contohnya Zaidun Qaimun. Qaimun ini namanya khobar mufrad. Arti mufrad di sini bukan isim mufrad ya, tetapi sesuatu yang bukan jumlah atau serupa jumlah. Jadi misalkan kita bilang az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna itu juga termasuk khobar mufrad meskipun bukan isim tasniyah. Soalnya definisi mufrad itu sesuatu yang bukan jumlah atau serupa jumlah. Apa itu jumlah? Apa itu serupa jumlah? Di bawahnya itu dijelasin sedikit. Gini, sebelum kita ke bentuk khobar ghairu mufrad yang bawahnya itu kan ada mufrad, ada ghairu mufrad ya. Untuk khobar mufrad ini teman-teman nanti terbagi jadi dua ya. Ada yang khobar itu mustaq, ada khobarnya jamid. Kalau khobarnya itu mustaq, seperti khobar yang dari isim fa'il, isim maf'ul, itu nanti antara mubtada sama khobar harus sama. Dari segi mufratasnya, jamaknya harus sama, mudzakkar muannasnya juga harus sama. Contohnya tadi qaimun itu kan isim fa'il. Kalau itu jadi khobar, berarti antara zaid sama qaim itu harus sama. Zaidun qaimun. Az-zaidani Qaimani. qaimani. Boleh nggak az-zaidani qaimun? Nah, boleh, Ustaz. Nggak boleh. Nggak cocok. Soalnya qaimun ini khobar isim mustaq gitu. Kalau az-zaiduna berarti Qaimuna. qaimuna. Sahih. Nah, yang kedua khobar jamid. Khobar mufrad yang jamid. Jamid itu gimana? Bukan isim mustaq. Misalkan khobar berbentuk masdar atau nama-nama benda. Nah, itu nanti nggak sama nggak masalah antara mubtada sama khobar itu. Misalkan bahasa Arabnya air itu ada dua bagian. Bahasa Arabnya gimana? Al-ma'u Qismani. kismani. Oke, Hasan, Pak Abdullah. Al-ma'u kismani. Air itu ada dua bagian. Al-ma'u mufrad, mubtada. Kismani Hmm. khobar, tasniyah. Lu kok beda? Atasnya. Iya. Nggak masalah, karena khobarnya jamid. Hmm. Kisman itu kan jamid, ini masdar nih. Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Nah, kayak gitu. Pade? Wadih, insya Allah saya paham lah. Nah, berikutnya ada khobar goiru mufrad. Khobar goiru mufrad itu khobar yang bukan mufrad, yakni gabungan kata gitu. Maksud mufrad itu apa sih? Mufrad itu kan sendiri ya mananya, satu atau sendiri. Kalau goiru mufrad berarti kan nggak sendiri, artinya dia gabungan kata gitu. Nanti ada empat macam. Yang pertama al-jar wal majrur, yang kedua dorof. Jar majrur sama dorof ini namanya syibhul jumlah. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi. Ini yang berbentuk Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah sama jumlah Ismiyah. Nah, berarti khobar ghair mufrad itu kalau diringkas ada yang syibhul jumlah, ada yang jumlah.
Contoh, nahu qalika Zaidun fiddar. Zaid itu di rumah. Zaid mubtada, fiddari Khabar. khabar. Terus Zaidun indaka. Zaid itu mubtada, indaka khabar. Ini yang dorof. Zaidun mubtada, koma abuhu itu khabar. Jadi khabarnya koma abuhu segitu. Zaid itu ayahnya telah berdiri. Ayahnya telah berdiri itu khabar. Wa Zaidun jariyatuhu daibatun. Zaid itu budak perempuannya pergi. Zaid mubtada, jariyatuhu daibah segini. Khobar. Ini khobar jumlah ismiyah. Karena jariyatu ini mubtada, wa huwa mudhaf. Lalu domirhu, domir haknya ini mudhaf ilaih. Dahibatun khobar mubtada. Jadi ada mubtada khobar di dalam mubtada. Mubtada khobar yang menjadi khobar. Ada yang ditanyakan? Nah, kalau khobar kan juga rofa teman-teman ya. Jadi ada mubtada itu rofa, khobar juga rofa. Nah, terus pertanyaannya, kalau khobar itu ghairu mufrad, kayak misalkan jumlah atau syibhul jumlah itu nanti gimana? Rofaknya itu bagaimana? Rofaknya secara mahal, secara tempat. Misalkan, Zaidun qama abuhu. Zaidun mubtada, khobarnya apa? Qama abuhu jumlah fi'liyah fi Bima mahalli raf'in. haliran. Khabar Dan mubtada. mubtada Zaidun. Sahih seperti itu. Jadi khobarnya berupa jumlah bermahal ya rofa. Termasuk fiddari dan Zaidun indaka. Menurut sebagian ulama ya. Jadi fiddari indaka segitu itu khobar. Fiddari jar majrur fi mahali raf'in khobar. Indaka dorof wa mudhaf ilaih fi mahali jarin fi mahali raf'in khobar. Khabar. Itu menurut sebagian pendapat sebagian ulama yang berpendapat jar majrur dorof itulah yang jadi khobar. Menurut pendapat lain khobarnya bukan itu, tapi lafaz yang dikira-kirakan dengan kainun atau istakor. Wa akhbaru bidorfin au biharfi jar nawi nama kainin au istakor. Ulama itu membuat khobar dengan jar majrur atau dorof, maka mereka meniatkan, mereka sambil meniatkan lafaz kain atau istakor. Berarti Zaidun kainun fiddar, Zaidun kainun indaka. Kain itu mananya ada. Dari kata kana itu. Oke, Alhamdulillah. Mubtada, khobar udah ya. Ada yang ditanyakan nggak ini 4 nih? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Monggo, Karena Ustaz, silakan Pak Dedi. ya, itu tadi apa? Khobar sibul jumlah yang zorof. Bisa Hmm, dikasih contoh lagi satu atau dua, Ustaz? Oke, boleh. Zorof, zorof. Ya. Misalkan Zaidun, Zaid. Kalau tadi kalimatnya apa? Indah ya, di sisi ya. Iya, indah. Amamal masjidi misalkan. Zaid di depan masjid. Nah, amama itu kan menunjukkan dorof keterangan tempat ya kan. Dorof Oh, itu betul. bisa waktu Oh, atau tempat. Nah, ya, ya. seperti itu. Nah, Al-kitabu fauqal maktabi. Iya, bisa. Itu khabar syibhul jumlah dorof. Di vokal maktab fi mahali raf'in khobar kayak gitu. nah, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Berikutnya isim kana khobar inna. Nah, kita lanjut ya. Gini teman-teman. Mubtada tadi ya, mubtada sama khobar tadi. Kadang-kadang dimasuki oleh ngambil-ambil lafat. Faktor-faktor yang apa namanya mempengaruhi mubtada khobar. Istilahnya al-awamilun nawasih. Jadi mubtada dan khobar tadi kadang-kadang dimasuki oleh al-awamilun nawasih. Yang mana al-awamilun nawasih ini nanti merubah tatanan mubtada khobar. Yang aslinya rofa-rofa nanti berubah. Mubtada rofa, khobar rofa ya kan. Kemasukan al-awamilun nawasih menjadi sedikit berubah. Al-awamilun nawasih ada 3 teman-teman. Yang masuk ke khobar itu ada 3 kelompok mubtada khobar. 1 kana, 2 inna, 3 donna. Nah masalahnya kemudian adalah bagaimana ini maksudnya kana, inna, donna ini satu-satunya gimana? Terus di sini ada wa akhwatuha, artinya kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, donna dan saudaranya. Maksudnya nggak cuma kalimat ini, ada kalimat-kalimat lain yang
juga beramal seperti kana, inna, dan don. Yang pertama kana. Kana itu dan juga saudara-saudaranya, kalau masuk pada mubtada khobar, maka mubtadanya itu tetap rofa, tapi kedudukannya berubah jadi isimnya kana. Nah, khobar mubtada yang aslinya rofa berubah jadi nasab menjadi khobarnya Karena. kana. Seperti itu. Contohnya di sini antum lihat. Kana Zaidun darisan nahwi. Kana ini fi'il madi, Zaidun isimnya kana, darisa khobarnya kana. Seperti itu. Ini untuk kana. Nah, yang saudara-saudaranya gimana? Kita perlu buka jurumnya. Babul awamilit dakhilatnya alal mubtada dan khobar. Bab tentang amil-amil yang masuk pada mubtada khobar. Wahia salah satu asya. Ada 3. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, donantu wa akhwatuha. Fa'amma kana wa akhwatuha fa'innaha tarfa'ul isma tansibul khobar. Ini amalnya. Coba dibaca teman-teman. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Silakan. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Coba diulangi sekali lagi. Yang lain belum kedengeran nih. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Rofakan isim menasabkan Khabar. khobar. Isim ini aslinya mubtada, khobar ini aslinya khobar mubtada. Gitu. Nah, terus kana dan saudara-saudaranya itu apa aja? Di sini kita lihat di jurumnya ada kana, amsa. Ini saya artikan cepat aja ya. Nanti didengarin lagi kalau pengen ngerti artinya lebih lanjut. Kana itu maknanya ada biasanya ya, atau pernah. Amsa menjadi, asbaha menjadi, adha menjadi, dolla menjadi, bata menjadi, soro menjadi. Jadi amsa sampai soro itu maknanya menjadi semua. Kayak soro. Lalu laisa tidak, mazala manfaka mafati amabariha senantiasa atau selalu. Mazala manfaka mafati amabariha 4. Lalu yang terakhir madama selama. Nah, ini kalau masuk ke mubtada khobar, maka tarfaul isma aitan tarfaul mubtada'a summa yakunu isman wa tansibu khobarul mubtada summa yakunu khobarohu. Summa yakunu khobaron. Dia aslinya mubtada jadi isimnya kana, aslinya khobar mubtada menjadi khobarnya kana. Nah, kalau kemasukan asbaha gimana? Berarti nanti isimnya asbaha, khobarnya asbaha gitu. Enggak kana lagi. Oh, iya. Nah, selain kalimat-kalimat tadi yang merupakan fi'il madi, yang juga beramal nanti adalah sesuatu yang ditasrif darinya. Wama tasarrafa minha. Nahu kana yakunu kun. Karena kan bisa ditasrif jadi mudhari' yakunu, jadi masdar kun itu juga beramal. Asbaha yusbihu asbih. Taqulu kana zaidun qa'iman laisa amrun sakhisan wa ma asbah dzalik. Kana zaidun qa'iman. Karena ada siapa zaidun said itu qa'iman orang yang berdiri. Walaisa dan tidak ada siapa amrun amr itu sah orang yang pergi atau orang yang sendiri. Ya itulah kana wa akhwatuha. Nah, sekarang kita lihat nih di materi. Tadi ada isim apa namanya? Isim kada dan saudarinya. Sebentar. Ini saya carikan materi yang ringkas, padat, jelas ya. Nah, kalian kan suka yang ringkas-ringkas. Ini saya cari ini. Kana wa akhwatuha. Mana? Nah, ini nih. Mana? Belum ketemu. Terus. Ini sih. Nih, nih, Terus, nih, nih. Bang. Nah, udah ketemu ya. Nih, mulai dari ini nih. 7. Saya bacakan ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tu'tabaru af'alul muqarabati warraja'i wasyuru'i min akhawati kana. Wa hadhil af'alu hiya kada, kariba atau karoba, ausyaka. Ini lil muqarabah. Asa haro ihlaulako untuk roja. Syara'a angsya'a akhoda tofiqo ja'ala habba lisyuru'. Jadi yang termasuk saudaranya karena apa? Af'alul muqarabah
warroja wasyuru'. Ya fi'il-fi'il itu ini tadi. Kada wa akhwatuha istilahnya tuh. Kada, karoba atau kariba dan ausyaka ini maknanya hampir. Pasti kalian sering kan dengar hadis kadal faqru ayakuna kufran itu. Iya. Nah, itu. Hampir saja kefakiran itu membuat kekufuran, menjadikan kekufuran. Maknanya sama, hampir itu. Kada, kariba, ausyaka. Terus yang kedua, asa, haro, ihlaulaka itu maknanya harapan. Semoga. Asa, semoga. Haro, semoga. Ihlaulaka, semoga. Dan yang terakhir, syaro'aan, sya'a, khoda, taufiqa, ja'ala, haba. Itu maknanya syuruk. Apa itu syuruk? Memulai. Jadi akhoda maknanya bukan mengambil, tapi memulai. Taufiqa. Ini ada di ceritanya Nabi Adam itu loh. Taufiqa, yaksifani. Gimana itu ayatnya? Keduanya mulai menutupi dengan daun-daun surga. Karena auratnya kelihatan. Dan keduanya beliau itu mulai taufiqa yaksifani alaihima mewarakil jannah. Kalau salah ayatnya kalian bilang ya teman-teman ya, maksudnya kurang ayat atau kelebihan hurufnya gitu. Ja'ala biasanya maknanya apa? Menjadikan ya kan. Nah di sini tuh maknanya memulai gitu. Misalkan kayak gini saya bilang, Ja'al tu adrusu. Aku mulai Belajar. belajar kayak gitu. Kayak aneh kan kalimatnya. Ya itulah, itu namanya af'alus syuru'. Akhoda yathabu. Akhoda yathabu. Dia mulai pergi. Itu namanya kada wa akhwatuha. Ini saya bacain contohnya aja di sini. Kadatis syamsu tusyriku. Matahari itu hampir apa? Tenggelam. Terbit. Oh, tusruk. Oh ya. Syuruk itu loh, syuruk ya. Ya, suruh. Kalau tenggelam kan gurub. Ini syuruk. Syaratnya teman-teman ya di sini dikatakan ada syaratnya. Ya memang tarfaul isma tansibul khobar juga kayak kana. Wahadihil af'alu tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khobar. Sama kan? Tapi wa yakunu khobaruha daiman jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari. Ini nih yang beda kan. Khobarnya harus jumlah fi'liyah berbentuk fi'il mudhari. Kadati syamsu tusyriku. Ja'altu adrusu. Aku mulai belajar. Kayak adrusu. Mudhari. Khobarnya itu. Jadi khobarnya harus jumlah fi'liyah berupa Mudhari. fi'il mudhari ya. Terus nanti dalam beberapa kondisi itu ada yang harus ada annya itu khobarnya. Kayak tadi kadal fakru ayakuna kufron itu kan ada annya. Nah, tapi itu nggak usah diperpanjang lah ya. Yang penting kalian udah apa maksud gitu dengan apa isim kada dan saudara-saudara itu. Dia itu kelompoknya kana sebenarnya gitu loh. Tapi di jurumiyah tidak disebutkan. Ini contoh. Kada Zaidun ayyagdoba an-nahwa. Berarti Zaid hampir membenci, Ilmu nahu. ya masih hampir. Yang ketujuh teman-teman adalah ma dan saudari-saudarinya. Ma dan saudari-saudarinya ini ada empat ya. Ma, la, lata, dan in. Ini disebut huruf yang diserupakan seperti laisa. Diserupakan apanya? Makna dan pengamalannya. Maknanya nafi, pengamalannya ya seperti laisa. Laisa seperti kana. Berarti ada huruf-huruf yang tarfa'ul isma wa tansibul Khobar. khobar gitu loh. Jadi huruf ini punya isim dan punya khobar. Ma Zaidun darisan. Tidaklah Zaid itu belajar. Zaidun ini isimnya ma, darisan khobarnya. Di surat Yusuf ada lafaz ma hadza basyaron. Wah, bukanlah ini manusia. Ma ini ya ini, yang ini ma ini ya. Ma al musyabbah bila isa, terus ada isimnya basyaron khobar. Jadi sebenarnya ma dan saudari-saudaranya itu masuk dalam kana wa akhwatuha gitu.
Cuman nggak dijelasin juga di jurumnya. Jadi 6 sama 7 itu masuk dalam poin kelima. Kenapa nggak dimasukin? Ya, kalau tafsiran saya, kenapa nggak dimasukin? Satu, karena jarang dipakai. Ya, kadang dipakai, tapi dibandingkan akhwatuha itu lebih jarang dipakai. Yang kedua adalah memberikan ini apa namanya, kesempatan buat buat guru, buat penulis untuk menjelaskannya secara lebih lanjut. Jadi beliau ingin generasi-generasi setelahnya ini menjelaskan bahwa saudaranya Kana itu nggak hanya yang itu tadi, tapi ada juga Kada dan Emak. Untuk Emak dan yang lainnya itu udah pernah dibahas loh teman-teman ya di kalimat huruf itu. Kan ada huruf yang masuk isim, masuk fi'il, masuk ke keduanya itu kan. Ini khusus masuk isim. Disebut juga dengan ma hijazi, hijaziyah. Jelas ya? Berikutnya, isim itu akan rofa kalau menjadi khobarnya inna. Inna dan saudara-saudaranya. Contohnya inna zaidun dari sunahwi. Sungai Zaid itu pelajar nahwu. Isimnya mana? Zaidan. Zaid. Khobarnya Dari dari sini. su. Coba kita baca jurumiahnya ya. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfaul khobar, ini amalnya. Menasabkan isim yang aslinya mubtada dan merofakkan khobar yang aslinya khobar mubtada. Coba dibaca bareng-bareng. Tan. Tansibul Tasbihul isma isma wa tarfa'ul Faul khabar. khabar. Oke. Jadi kebalikannya kana ya. Kalau kana tadi gimana? Tarfa'ul isma Tarfa'ul isma wa wa tansibul tansibul khabar. khabar. Ya, sana, sana. Nah, inna wa akhwatuha ini ada berarti berapa? 6 ya. Inna, anna, ka, lakinna, ka, ana, laita, la'alla. Inna, anna itu maknanya untuk taukid sungguh. Takulu inna zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid itu berdiri. Walaita amron sakhisun. Tidaklah Amr itu pergi. Jadi, adalah lafaz laita amron sakhisun. Laita itu adalah harfu tamanin gitu istilahnya ya. Saudaranya inna. Amron isimnya sakhisun khobarnya gitu ya. Jadi isimnya laita, khobarnya laita. Wa ma asbaha dzalika, dan sesuatu yang menyerupainya. Wa makna inna wa anna, maknanya inna sama apa? Litaukid, untuk menguatkan. Walakin nalil istidrok, sedangkan lakinna untuk istidrok. Istidrok itu apa? Menyusuli pembicaraan. Wa ka'anna litasbih, ka'anna untuk penyerupaan. Walaita litamani wala'alla litaraji wa tawakkuk. Jadi laita itu ya andaikan itu. La'alla untuk taraji, harapan, dan tawakuk. Tawakuk ini menunggu sesuatu yang tidak disukai. Tawakuk ya menunggu gitu lah. Jadi yang rofa itu khobarnya ya, kalau isimnya nasab. Inna zaitan qaimun laita amrun sakhisun gitu. Lalu di sini teman-teman ada khobar la yang menafikan jenis. Sayangnya di jurumiahnya nggak disebutkan nih. Khobar la yang menafikan jenis itu kayak apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ini adalah, yaitu la nafil jinsi itu. Ilaha itu isimnya Allah. Ilaha illallah. Padahal ya Allah. Nah, jadi yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya la an-nafi alil jinsi, la yang menafikan jenis ini, yang nomor 9 ya. Itu amalnya kayak kayak inna teman-teman ya. Seperti inna persis. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Hanya saja, ada hanyanya. Hanya saja untuk isimnya la itu harus nakiroh. Tapi kalau inna isimnya nggak harus nakiroh. Inna zaidan bisa, inna rajulan bisa. Kalau ini la darisa. Kan nakiroh ya. Harus nakiroh. Maksudnya nggak ada alnya gitu. Baik. Dari sa ini adalah isimnya Allah, mamkutun khobarnya Allah. Yang rofa itu khobarnya ini, mamkut. Coba kita lihat jurumiyahnya. Oke, udah ini tadi ya. Nah yang terakhir ambil nawasih, karena ini sekalian ambil nawasih.
Wa amma donantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulani laha. Ya, jadi donna dan saudara-saudaranya itu menasabkan mubtada khabar karena keduanya adalah dua maf'ul yang aslinya mubtada khabar kemasukan ini tadi menjadi maf'ulan menjadi dua maf'ul. Ada donantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Nah, ini kelompok pertama ini maknanya don, menyangka. Kelompok yang kedua, ra'aitu, alimtu, wajadtu, sampai wajadtu ini maknanya apa namanya itu yakin, ya. Dan yang terakhir wattakhadu wa ja'altu wa sami'tu, oh, belum terakhir ya. Ittakhadu sama ja'altu ini menjadikan, sami'tu mendengar. Takulu, kamu katakan donantu Zaidan qa'iman, aku menyangka Zaid itu berdiri. Para itu Amran sakhison, aku telah melihat Amr itu pergi. Contohnya maf'ul. Baik, udah babu nakti di sini. Tawabi udah hafal semua ya? Naat atau taukid badal udah hafal Pak Didi? Naat atau taukid badal. Coba diulangi teman-teman semuanya. Naat, stop, Ah, taukid, badal. Oke. Naat atau taukid badal. Naktun, maktufun, taukidun, badalun. Badal. Ini saya contohkan secara singkat aja. Lebih jelasnya nanti di pertemuan-pertemuan akan datang. Untuk naat, contohnya ja'a zaidun ala alimu. Telah datang Zaid yang alim. Jadi yang alim itu sifat dari Zaid. Zaidun. Makanya i'rabnya mengikuti Zaid yang menjadi fa'ilnya ja'a. Kemudian ada atof, atfun. Kalau na'at tadi mengikuti namanya man'ud, al-ma'alimu na'at, Zaidun man'ud. Gimana kalau eh, apa namanya dirubah sekarang ke atof? Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Nah, gitu. Jadi Muhammadun ini dirofakkan. Kenapa? Karena atof kepada maktuf alaihnya. Di Muhammad ini istilahnya maktuf, Zaidun maktufun alaih. Jadi kalau naat itu mengikuti man'ut, atof mengikuti maktuf alaih. Maktuf mengikuti maktuf alaih. Dan yang ketiga, taukid. Taukid mengikuti apa? Mu? Mu? Mu'akad. Oke. Oh, ya, oh, ada. Taukid mengikuti mu'akad, sesuatu yang ditaukidi. Contohnya, ja'a Zaidun nafsu. Zaid telah datang, ya dirinya sendiri. Zaid dirinya sendiri telah datang. Taukid. Nafsu ini kalimat nafsu. Dan yang terakhir, badal. Kalau badal mengikuti apa, teman-teman? Mubdal minhu. Mubdal minhu. Oke. Contohnya ja'a syaikhu Zaidun. Jadi Zaidun ini baca rofa. Gimana? Karena eh, ya ada kata syekh. Zaidun ini Arabnya mengikuti asyekh. Zaidun mubdal, syaikhu mubdal min. Mubdal min. Oh. Coba diulangi ya. Naat mengikuti apa? Man'ut, Man'ut. Maktuf mengikuti. Matuf alaih. Taukid alaih, mengikuti. akad, Mu'akid. Badal mengikuti. badal Mubdal minhu. minhu. Mubdal minhu. Oke, sekarang kita ke naat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti. An-na'tu tabi'un lin na'ti. Ini kita langsung ke contohnya aja ya. Mana ini contohnya kok tidak ada ini? Ya Allah. Ini nih. Qoma Zaidun al-aqilu. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Marartu bi Zaidin al-aqili. Jadi naat itu i'rabnya yang mengikuti man'ut. Bisa rofa, nasab, jar. Kalau jazm nggak ada ya. Cuma tiga itu kalau naat. Qoma Zaidun al-aqilu. Naatnya mana teman-teman? Qoma Zaidun al-aqilu. Ini yang ini. Akilu. Al-aqilu naat. Man'utnya? Zaidun. 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 Al-aqilu ada alnya, Zaidun kok nggak ada alnya? Bukannya ini beda jadinya. Nah, man'ut kan harus sama ya marifatnya. Karena Zaid itu makrifatnya bukan dengan al. Soalnya dia alam ya kan. Iya. Ya, ya sama-sama makrifat. Pas. Hmm. Cuman yang satu alam, yang satu ada alnya. Mara'aitu Zaidan al-aqilah. Sama al-aqilah na'at, Zaidan man'ut. Mara'atu bi Zaidin al-aqili, al-aqili na'at, Zaidin man'ut.
Ya seperti itu. Ciri naat man'ut itu, saya tulisin aja ya. Sama dalam 4 hal. 1, i'rab. 2, jenis. 3, bilangan. 4, kejelasan. Pasti kalian bingung ini apa maksudnya. I'rab maksudnya ya antara naat man'ut ini sama-sama rofa, nasab atau jar. Gak ada yang jazm. Terus jenisnya, maksudnya mudzakkar muannasnya. Jenis kelaminnya mudzakkar muannasnya itu harus sama ya. Yaitu ala aqilu, bukan ala aqilatu. Lalu bilangannya, mufrad tasniyah jamaknya harus sama. Bilangan ini maksudnya mufrad tasniyah jamak. Kalau Zaidun berarti ala aqilu. Kalau Az-Zaidani al Al-akilan. aqilani. Nah, Bilani. seperti itu. Nah, serta kejelasannya ma'rifat nakirohnya. Kalau naatnya nakiroh, man'utnya juga nakiroh. Nah, itu. Kalau naatnya ma'rifat, naatnya ma'rifat berarti man'utnya ma'rifat, naatnya ma'rifat. Tinggal ikut aja. Nah, seperti itu tadi tentang naat man'ut. Berikutnya atof. Bismillahirrahmanirrahim. Kita habisin ya tawabi ya. Wa huruful atfi asyaratun. Huruf atof itu ada 10. Ada wawu, fa, summa, au, am, imma, bal, wala, walakin, hatta, fi, ba'dil mawadi. Wawu dan fa maka atau lalu. Summa kemudian. Au atau am atau imma ada kalanya. Bal bahkan. La tidak, lakin tidak, hatta Sehingga. ini sampai dengan ya. Ya. Sampai dengan hatta atau soalnya. Kalau sehingga itu nanti atau sampai itu ke huruf jar. Fi ba'dil mawadi'i di beberapa tempat. Contohnya langsung contoh aja ya. Qoma Zaidun wa Amrun. Amri. Jadi Amrun ini namanya apa? Maktuf atau maktuf alaih Amrunnya? Maktub ras. Maktuf. Maktuf alaihnya yang diikuti? Zaidun. Oke. Jadi i'rabnya Amrun mengikuti Zaidun. I'rabnya maktuf mengikuti maktuf Alaih. maktuf alaih. Nah, itu kan ada banyak huruf ataf ya. Teman-teman kembangkan sendiri, cari-cari sendiri contoh-contohnya. Mungkin saya pengen ngejelasin hatta aja. Kalau hatta huruf ataf, maka lafadz setelahnya terkena hukum lafadz sebelumnya. Gitu. Paham nggak maksudnya? Misalkan ini, akal tus sama kata hatta roksah. Aku makan ikan sampai dengan Kepala ya. kepalanya. Kepalanya ikut kemakan nggak? Sampai dengan kepalanya. Makan. Kemakan, betul. Jadi kalau hatanya itu hatta atof, maka kalimah yang jatuh setelah hatta itu nanti terkena hukum sebelumnya. Yani saya mau makan itu. Itu. Tapi teman-teman kalau hatanya itu huruf jar, akal tuh sama kata hatta roksi ha, Iya. Iya. roksi ha, berarti Cara sehat. kepalanya Dimakan. tidak dimakan. Ini sama kayak kasusnya di surat Al-Qadr. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ini nih. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lahir fajar. Salam keselamatan sampai terbitnya Terbit fajar. fajar. Keselamatannya sampai fajar terbit. Maksudnya ketika fajar terbit itu masih salam atau apa namanya ketika fajar terbit itu hilang, terpotong. Yang mana? Hatanya mengejarkan ya, hatta matla sampai terbitnya fajar. Ya. Hilang. Hilang. Ya, karena Ya. huruf jar. Huruf jar. Ya. Gitu kan, ketika terbit itu udah nggak Lailatul Qadar gitu. Jadi sebelum subuh, Fajar. Ya, sebelum subuh. fajar. Jelas ya? Oke. Cuma hatta itu saja. Karena apa? Cuma hatta saja gitu. Yang termasuk huruf jar dan huruf atop. Yang termasuk huruf jar dan huruf atof. Coba dilihat dulu ya.
ada wawu, tapi maknanya beda. Wawu huruf jar ada wawu kosam demi, ya kan? Terus ya itu sih kayaknya ya, yang sama di huruf jar sama huruf ataf. Kalau la ini di huruf ataf nggak ada. Tapi lala yang lain kan ada ya, kayak la nafi alil jinsi, tuh. Lam syabah bilaisa. Mungkin kalian juga perlu hati-hati antara summa dan sama. Beda loh ya. Summa maknanya apa summa? Kemudian. Kemudian kan, urut Kemudian. disertai jeda. Gitu. Hmm. Misalkan saya pergi ke Mekah tahun ini dan summa sa'arji'u fisanatil atiyah. Kemudian saya akan pulang tahun depan. Nah, itu pakai summa karena ada jedanya antara pergi sama pulang. Tapi kalau sama, mananya apa sama? Sun. Di sana. Sama itu mananya kayak hunaka. Nah, cuma beda harokat summa dan sama. Yes, itu tadi of. Sekarang taukid. Taukid mengikuti apa namanya? Kat. Mu'akad. Taukid itu fungsinya untuk apa? Gini. Kalimat yang belum ditaukidi itu nanti akan ada kemungkinan majas. Saya ulangi. Kalau ada kalimat yang kalimat itu tidak ada taukidnya, maka ada kemungkinan kalimat itu untuk majas. Misalkan ya, ja'atil hukumatu. Pemerintah itu telah datang. Kira-kira yang datang pemerintahnya langsung, kepalanya gitu, atau bawahannya? Ada kemungkinan bawahannya kan? Iya. Nah, jadi artinya itu ada arti majas, arti yang nggak sebenarnya di situ kalau nggak ada taukidnya. Telah datang Pak, telah datang presiden. Yang datang belum tentu presidennya, tapi misalkan perintahnya atau surat keputusannya atau ajudannya kayak gitu. Tapi kalau udah ditaukidi, ini yang datang ya benar-benar dia. Pak Presiden sendiri telah datang. Ja'a Ra'isul Jumhuriyah nafsuhu. Nah, kayak gitu. Itu fungsi taukid. Nah, ini kalau diterapkan dalam Al-Qur'an, misalkan wajah Rabbuka, telah datang Tuhanmu. Harusnya kan gitu maknanya ya. Harusnya yang wajah Rabbuka wal malaku sofang sofa itu. Kalau diartikan secara letterlek itu kan Tuhanmu dan malaikat datang bersap-sap. Padahal di situ nggak ada taukidnya. Berarti ada kemungkinan maknanya majas. Yang datang ini bukan Rob, tetapi adalah ya tergantung mufasirnya. Terus tahu saya ditafsirkan dengan ja'a amru rabbika gitu ya. Yang datang itu perintahnya. Nah, itulah fungsi dari taukid. Ini menghilangkan waham kalau di situ ada makna majas. Taukid ada dua. Yang pertama adalah taukid lafzi. Di sini nggak disebutkan yang lafzi ya. Yaitu pengulangan lafaz. Ja'a Zaidun Zaidun. Ra'aitu Zaidan Zaidan. Marartu bi Zaidin bi Zaidin. Itu namanya taukid lafzi, pengulangan lafaz. Yang kedua dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu seperti nafas, ain, kul, ajma. Ja'a Zaidun nafsuhu, ja'a Zaidun ainuhu, ja'al qawmu kulluhum, ja'al qawmu kulluhum ajma'un. Watawabi'u ajma, dan yang mengikuti lafaz ajma ada akta, abta, absa. Maknanya sama kayak ajma. Ja'al qawmu kulluhum ajma'una akta'una. Aku lukoma Zaidun nafsuh. Berarti yang datang itu Zaid itu sendiri gitu. Ra'aitul qauma kullahum, aku melihat kaum seluruhnya. Marartu bil qaumi ajmain, aku bertemu kaum itu seluruhnya. Oke, itu taukid, namanya taukid apa? Ma maknawi. Maknawi itu dengan menggunakan lafaz Tertentu. tertentu. Kalau dengan pengulangan namanya taukid apa? Lafzi. Labzi. Nah, yang terakhir badal. Setelah itu ya udah dilanjut besok lagi.
Babul badal. Malah besok itu lebih banyak materinya teman-teman ya. Karena nasab. Nasab itu ada, wah banyak. Ini disambung mungkin sama pertemuan selanjutnya nanti. Babul badal, bab tentang badal. Ida ubdilasmun min ismin, minasmin, au fi'lun min fi'lin, tabi'ahu fi jami'i rabi. Ya intinya, kalau ada fi'il diganti fi'il, isim diganti dengan isim, maka i'rabnya mengikuti kalimat sebelumnya. Badal ada 4. Coba dihafalkan ya. Yang pertama, antum ulangi. Badalus syai'i minas syai'i. Badal syai min syai. Sayyidul sayyi. Badalul ba'di minal kul. Badal minal Badal kul. ba'di minal kul. Badalul istimal. Badal istimal, istimal. Badalul ghalat. badalul ghalat, Badalul ghalat. Ya, badal sya' min sya', ba'd min kul, istimal, dan ghalat. Itu ada 4. Sya' min syai', sesuatu dari sesuatu. Maksudnya apa? Sesuatu pertama adalah sesuatu kedua. Badal itu adalah mubdal minhunya itu sendiri gitu. Jadi bisa saling menggantikan. Karena sosoknya sama, orangnya sama. Contohnya di situ koma Zaidun akhuka, telah datang Zaid, telah berdiri Zaid saudaramu. Ya saudaramu ya Zaid ya saudaramu gitu. Itu namanya syai' minas syai'. Syai' minas syai' diistilahkan juga dengan kul min kul, keseluruhan dari keseluruhan. Ada juga yang bilang badal mutabik. Jadi ada 3 istilah ya, syai' min syai', kul min kul, mutabik. Mutabik itu cocok, sesuai. Contoh yang kedua, akal turrogi fasulusahu. Aku memakan roti sulusahu sepertiganya. Kenapa kita baca sulusa? Karena jadi badal dari arrogifa. Gitu. Badal dari arrogifa. Arrogifa itu mubdal minhunya. Ini namanya badal ba'd min kul. Karena sepertiga itu kan nggak semuanya. Sebagian. Ya. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid itu bermanfaat ilmunya. Memberi manfaat kepada saya si Zaid ilmunya. Jadi ilmunya ini adalah badal penjelas dari Zaid itu. Ilmu badal, Zaid mubdal minhu. Badal apa? ba'di, Ba'd, mingkul, sebagian. bukan. Badal syai' min syai', ba'd mingkul atau istimal atau golat. Yang Zaidun ilmuhu itu. Kok bingung? Itu kan urut teman-teman. Coba diurut, berarti kan ini contoh ketiga ya. Berarti badal apa? Badal Mingkul. istimal. Badal istimal, betul. Termuat aja ilmunya Zaid itu. Bukan bagian asli dari Zaid. Beda kalau misalkan tangan, kuping, kepala itu bagian asli. Itu ba'd mingkul. Tapi kalau ilmu, nah ilmu ini kan bukan bagian asli, dia hanya termuat gitu. Dan yang terakhir, ro'a itu Zaidan al-Faros. Aku melihat Zaid, kuda. Ini ghorat namanya. Aratta antakula ro'aitul faros faqalitta fa'abdalta Zaidan minhu. Jadi sebenarnya kamu ingin bilang apa namanya? Ro'aitul faros. Sebenarnya ya. Lalu salah. Lalu mengganti Zaid dari lafaz al-faros tadi. Ro'aitu Zaidan. Al-faros. Yang terakhir badal golat itu hanya ada dalam kalimat langsung ya teman-teman ya. Kalimat langsung. Arti kalimat langsung kan? Oke, alhamdulillah. Ya itu tadi tawabi, naat, ataf, taukid badal. Ada yang ditanyakan nggak? Jelas. Silakan. Misalnya itu kan mubtada khabar Ya, Zaidun Qaimun. ya. Bisa kita buat lagi dalam versi lain menggunakan kana Zaidun Qaiman. Oke. Nah, dari sudut pemakaiannya itu mau pakai kana atau kalau inna tadi jelas itu untuk taukid menguatkan. Ya, Kalau seperti kana itu gimana, Sas? fungsinya. Ya, dalam Maknanya ya. pemakaian. Pak, dalam pemakaian. Oke, oke, oke. Ya, karena ini kan fi'il madi. Ya. Berarti menunjukkan zaman madi. Hmm. Makanya kadang-kadang maknanya karena itu pernah. Hmm. Jadi karena Zaidun Iman Zaid pernah berdiri. Berdiri.
Ya, Iya, iya. pertama karena pernah. Yang kedua tetap terus menerus. Itu kalau dinisbatkan pada Allah. Misalkan kanallahu ghafuron. Mhm. Jadi kalau dimaknai Allah pernah Maha Pengampun. Emang sekarang gimana? Ya, tetap mengampun. Ya tetap. Berarti maknanya kan bukan pernah, tapi tetap gitu. Ya, tetap. Ada makna yang berbeda di situ. Ya. Itu kalau dinisbatkan pada Allah. Nah, kalau dinisbatkan pada kita, karena itu bisa bermakna pernah atau menjadi. Misalkan kuntu mudarisan, aku menjadi pengajar. Pengajar. Kalau kananya karena tam itu karena yang cuman butuh fa'il, nggak ada khobarnya. Itu nanti maknanya wujida, ada. Jadi sebenarnya makna di pesantren ada itu ya, atau ditemukan itu makna karena tam sebenarnya. Ya seperti itu, teman-teman. Setiap fi'il ini punya faedah masing-masing tentunya ya, makna masing-masing itu bisa teman-teman cross check di Qomus dan apa namanya perubahan ketika dikasih kana itu gimana gimana, ketika dikasih ina gimana. Itu maknanya bisa teman-teman kaji di Ilmul Ma'ani. Insya Allah ada di sana. Ilmul Ma'ani. Nah, kalau di Qomus, kana yakunu itu ada menjadi terjadi di Qomus. Ya kan, kurang lebih sama kayak yang saya bilang tadi. Nah, pernah nggak ada di sini? Dulunya gitu. Ya, itu Pak Abdullah. Ya, terima kasih, Mas. Afwan, semoga tidak memuaskan ya. Ya kemarin antum share di grup itu apa itu? I'rabul Quran Saya, Alabi ya. ya, kebetulan ada di rumah saya di Lubuk Linggau. Sekarang dia kuliah UIM, Universitas Madinah, Ustaz. Ya, ini Oke. ya dikirimnya itu. Oke. Tapi eh, misalnya I'rab surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 2 atau ayat 3. Kalau yang dari Ustaz kan Berayat. per ayat. Nah, itu lebih Ya, jelas ini. Kalau ini kan kita harus buka Al-Quran lagi. betul. Itu kayaknya lebih tua sih umurnya. Oh, mungkin. Model-model kayak gitu tuh. Iya biasanya. Model-model zaman dulu tuh. Jadi Ya, beberapa ya dikumpulin di Arab ya, ya, dan tentunya singkat-singkat ya. ya, singkat. Itu saja Alhamdulillah tidak marfu. lima lima ribuan lembar itu kalau mau kalau mau Waduh. di-print. Iya. Nah, seperti itu Pak Abdullah. Ada yang lain? Teman-teman yang mau ditanyakan silakan. Alhamdulillah, insya Allah nanti pertemuan berikutnya. Ini teman-teman baca sendiri ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Ini tuh penerapan dari materi sebelumnya itu. Ya. Tinggal antum masukkan mubtada marfu, Ya. na'tun lil mubtada marfu, kedudukannya lah intinya itu. Ya. Tuh, ini silakan dipelajari sendiri. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang sebab nasab. Ada 15 nih di sini. 15 amat ya. Kalau di judulnya kan ada 13 atau 14 gitu kan. Nah, terima kasih banyak teman-teman. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratil majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'assalamah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.